BK dalam segmen Bateta, berbicara tentang pengetahuan. Dalam episode kali ini, kami akan membawakan podcast untuk memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun dengan tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Semoga pembahasan yang kami bawakan ini akan membawakan wawasan dan informasi yang sangat penting bagi kita semua. Dan tidak lengkap rasanya jika kita podcast ini tanpa ada narasumber yang sangat spesial. Maka dari itu, kita telah membawakan salah satu guru bimbingan konseling dari MAN 1 Musi Banyasin. Kita sambut Bapak Rifki Hidayatullah, Sarjana Psikologi. Hai Bapak. Halo Queen. Sebelum kita mulai, boleh Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim TSJ yang sudah mengundang Bapak memberikan kesempatan menjadi narasumber pada podcast kali ini ya, di program Bateta ya. Ya, perkenalkan, nama Bapak Rifki Hidayatullah, merupakan guru BK di MAN 1 Musi Banyasin. Oke nih Pak, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, menurut Pak Rifki nih, apa sih makna peringatan hari ini bagi anak-anak dan remaja khususnya di lingkungan madrasah? Baik, namanya Hari Anak Nasional ya. Berarti ini lebih fokusnya kepada anak-anak, betul ya? Ya. Jadi yang namanya Hari Anak Nasional itu mengingatkan kita semua yang ada di Indonesia bahwasanya untuk anak itu memiliki haknya juga, hak untuk berkembang, hak untuk tumbuh, dan hak untuk bereksplorasi. Jadi Hari Anak Nasional ini sebenarnya lebih kepada untuk mengingatkan kita semua seluruh elemen bahwasanya setiap anak itu memiliki haknya masing-masing. Walaupun anak-anak itu butuh bimbingan atau butuh arahan, tapi Queen, setiap anak juga memiliki haknya sendiri untuk memilih, untuk berkembang, untuk tumbuh ya, dan untuk milih jalannya sendiri. Jadi sekali lagi makna dari Hari Anak Nasional itu untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya hak-hak anak itu kita lindungi dan kita ayo bersama. Seperti itu. Jadi peringatan Hari Anak ini tuh lebih ke hak-hak anaknya ya Pak, untuk Betul. mereka tumbuh dan berkembang gitu. Betul, memilih pilihannya sendiri ya. Oke. Kalau mendengar kata guru BK nih Pak, banyak siswa yang langsung berpikir, wah pasti mereka dapat masalah nih. Menurut Pak Rifki, kenapa anggapan itu masih sering dibicarakan? Oke, sebenarnya mindset guru BK yang menyeramkan itu sudah ada pada zaman dulu ya. Iya. Mungkin semenjak berdirinya atau adanya guru BK di sekolah, itu mindset anak-anak terhadap BK itu sangat menyeramkan ya. Iya. Karena tempat anak-anak dihukum biasanya. Tetapi di sini perlu kita luruskan kembali, Bapak juga sebagai guru BK ingin mengklarifikasi bahwasanya untuk guru BK itu sebenarnya tempat untuk bercerita atau sharing ya. Iya. Tempat yang dimana kita dapat membantu anak-anak dalam memecahkan masalahnya sendiri, gitu Queen. Jadi kenapa guru BK itu atau ruang BK itu selalu menjadi tempat yang menyeramkan? Karena rata-rata anak-anak yang memiliki masalah atau biasanya dihukum itu selalu dilempar ke guru BK. Nah, tapi mereka yang dialihkan ke guru BK atau orang BK itu tidak semata-mata untuk dihukum, melainkan untuk diberikan bimbingan, baik secara konseling ataupun secara pembelajaran langsung. Jadi kalau untuk BK itu sendiri sebenarnya sekali lagi untuk memberikan bimbingan, BK, bimbingan konseling. Berarti memberikan bimbingan kepada setiap siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan secara konseling. Jadi seperti itu ya. Jadi kami juga guru BK MAN 1 juga memiliki misi saat ini untuk menciptakan BK yang menyenangkan atau BK yang nyaman untuk setiap siswa-siswi MAN 1 Musi Banyasin. Seperti itu. Jadi sebenarnya BK tuh bukan cuma untuk anak yang bermasalah aja ya Pak? Betul. Oh. Sebenarnya apa saja sih yang bisa dibicarakan siswa dengan guru BK? Apakah harus menunggu ada masalah dulu? Baik. Sebenarnya untuk bercerita dengan guru BK itu tidak harus menunggu masalah ya teman-teman sekalian. Jadi apabila kalian memiliki masalah bukan berarti kasus ya, seperti yang dapat hukuman itu memang biasanya dipanggil ke guru BK karena wajib dibimbing
begitu. Tapi kalau kita merasa sendiri pribadinya itu memiliki masalah atau kendala yang kira-kira tidak bisa diselesaikan secara sendiri atau perlu berbagi, itu boleh kok cerita sama guru BK. Kami sangat welcome. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila siswa-siswi ingin bercerita atau konseling dengan guru BK, sangat disarankan untuk mengunjungi guru BK masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu ada masalah ya untuk ketemu sama guru BK-nya. Ya. Biasanya nih Pak ya, teman-teman saya itu tiap kalau mau cerita sama guru BK tuh mereka takut ceritanya kesebar. Nah itu tuh bakalan disebar nggak sih Pak? Oh, kalau guru BK yang namanya guru ya, dengan anak, siapa sih yang mau sisi jelek anaknya diketahui sama orang lain, ya kan? Jadi insya Allah apabila kalian bercerita dengan guru BK maka akan dijamin kerahasiaannya. Kita juga memiliki prinsip untuk memegang erat data pribadi anak-anak untuk kenyamanan dalam konseling itu sendiri. Jadi rahasia juga sangat dijunjung tinggi ya data pribadi. Karena jangankan anak-anak, guru pun kalau punya rahasia nggak mau ya. Kalau misalnya diketahui sama orang lain ya. Nah, jadi rahasia kalian itu sama kayak rahasia kami juga, seperti itu. Oh, jadi kalau mau cerita itu nggak usah takut ya Pak? Betul, nggak perlu takut untuk ke ruang BK. Jadi kalau misalnya, oh takut Pak nanti pandangan guru-guru lain, ya nggak perlu, kan ceritanya sama satu orang. Jadi nggak perlu takut kalau ceritanya diketahui sama orang lain, seperti itu. Terus dari pengalaman Bapak nih, persoalan apa yang paling sering dialami remaja saat ini? Oke, untuk remaja ya terutama di fase MAN ya atau SMA, itu fase remaja akhir yang sering dialami sebenarnya ada banyak. Tapi kalau untuk inti-inti permasalahannya itu ada beberapa. Contoh nih, yang pertama kedisiplinan. Itu masih perlu ditekankan lagi bahwasanya untuk kedisiplinan itu dibangun ya, bukan terbentuk sendiri. Jadi yang namanya disiplin itu harus ada niat yang kuat dari anak itu sendiri untuk menjadi disiplin dan harus dirutinkan setiap hari supaya menjadi disiplin, sehingga hal yang tak biasa menjadi biasa, seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan sering terjadi itu cara fokus belajar atau cara meningkatkan semangat belajar ya. Kalau di kelas kan biasanya suka bosan ya, tapi ada suka ngantuk ya, tergantung dari pelajarannya ya. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga semangat itu bisa ditopang juga dalam belajar, tidak melalui dari kelas. Jadi kalau misalnya belajarnya lebih senang kalau di rumah, jadi kalau di sekolah kita tetap memperhatikan, tapi kalau di rumah kita perdalami lagi apa sih yang guru tadi jelaskan di sekolah, kita ulik lagi baik lewat Google ataupun dari buku langsung ya, atau bercerita, membentuk diskusi dengan teman-temannya, jadi sehingga semangat belajar itu jadi lebih tinggi. Seperti itu. Ada juga cara berteman, Bu. Jadi kita walaupun sudah masuk fase remaja, tapi tidak seluruh orang itu, setiap individu memiliki kemampuan untuk mencari teman dengan mudah. Jadi ada juga beberapa individu yang kesulitan dalam mencari teman, ya, baik itu teman belajar ataupun teman main, ya, perlu dibimbing di hal tersebut. Jadi ini juga merupakan masalah yang perlu kita selesaikan bersama. Kemudian ada lagi yang paling penting ya, untuk fase remaja akhir ini paling sering ditemukan itu masalahnya atau permasalahannya itu mencari jati diri. Ya, jadi kita sebagai guru BK juga memiliki kewajiban untuk membimbing siswa tersebut mengenal dirinya terlebih dahulu secara dalam atau secara detail, sehingga ia dapat mengenal dirinya lebih lanjut dan dapat menentukan masa depannya kelak. Jadi seperti itu. Jadi mengenal jati diri itu merupakan hal yang penting kita ketahui bersama demi kelangsungan masa depan yang lebih cerah. Jadi yang paling banyak itu kayak kedisiplinan gitu, terus teman-temannya juga gitu ya Pak? Iya betul. Jadi kedisiplinan dan lain-lain itu perlu kita bentuk bersama ya. Sekali lagi itu tidak terbentuk sendiri, tapi kita bentuk dengan adanya niat yang kuat dan juga rutinitas. Gitu. Terus kalau ada siswa yang sedang merasa stres nih Pak, atau kehilangan semangat belajar, atau banyak banget pikiran gitu, biasanya apa yang guru BK lakukan untuk membantu mereka gitu? Oke, ini menarik ya. Setiap masalah, setiap pribadi itu punya masalahnya masing-masing ya. Baik itu dari anak kecil hingga dewasa ya, itu pasti memiliki masalah sendiri yang bisa menyebabkan yang namanya stres. Apalagi di masa remaja. Kalau di masa remaja ini pasti sulit gitu. Yang pertama pasti banyak PR ya.
Kemudian juga banyak ekstrakurikuler yang perlu diikuti. Kemudian ada organisasi yang juga mungkin ada tugasnya tersendiri, ya. Kemudian belum lagi yang mau mengembangkan hobinya, ya, menyalurkan hobinya, meningkatkan prestasinya lewat hobi. Nah, di situ mungkin sulit untuk membagi waktunya, sehingga terkadang badannya ada di kelas, tapi pikirannya udah di lapangan. Sering seperti itu, sehingga bisa menimbulkan yang namanya stres dalam belajar, ya, stres dalam pikiran, sehingga itu berpengaruh dalam semangat belajarnya, baik di kelas maupun di rumah. Nah, jadi kalau misalnya memang memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, yang namanya stres itu, yang pertama memang kita butuh teman cerita. Jadi cara yang paling ampuh untuk menghilangkan stres itu sejauh ini adalah dengan cara bercerita. Namun perlu digarisbawahi, untuk bercerita juga kita perlu memilih tempat dan juga orang yang tepat, supaya untuk bercerita tadi menjadi lebih efisien dan memberikan solusi untuk merilis rasa stres tadi, gitu Bu. Jadi hati-hati dalam bercerita ya, karena untuk setiap orang itu bisa mendengarkan tapi tidak seluruhnya bisa menemukan solusi. Jadi kalau bercerita itu tidak harus sama guru BK. Kalau misalnya takut dengan guru BK, kan masih ada wali kelas. Ya, selain wali kelas, kalau misalnya takut cerita sama guru, masih ada teman. Tapi sekali lagi harus dipilih-pilih dulu ya, di mana tempat yang bisa mencurahkan isi hati dan pikiran. Jangan sampai kita salah dalam memilih tempat untuk bercerita. Seperti itu. Karena kan banyak tuh yang teman-teman kita udah dipercaya banget nih, tapi cerita kita tuh malah diumbarin kemana-mana gitu kan. Betul, itu berarti kita salah dalam memilih tempat untuk bercerita. Makanya tadi sekali lagi, kalau untuk mau cerita yang aman, insya Allah itu bisa ke guru BK ya. Jadi kalau misalnya ada masalah stres, gak apa-apa main ke ruang BK untuk cerita sama guru BK yang masuk ya. Jadi jangan ragu untuk main ke ruang BK ya. Jadi promosi ruang BK. Terus gini nih Pak, kan tidak semua anak itu berani cerita. Terus gimana menurut Bapak biar siswanya tuh nyaman dan merasa aman gitu buat cerita ke ruang BK? Oke, sebenarnya ini agak sulit ya untuk menjawabnya, karena kembali lagi kepada siswanya masing-masing. Ada yang merasa percaya, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya untuk siswa yang merasa takut ya, tadi yang ragu untuk bercerita ya, untuk ke ruang BK, itu kita kenali dulu diri dulu. Ya, kenali diri masing-masing. Nah, setelah kita kenal dengan diri, nah kita bisa lihat yang mana orang yang bisa kita percaya, yang mana bisa menjadi tempat bercerita, sehingga bisa disalurkan melalui orang yang tepat. Sekali lagi, mengenai pertanyaan sebelumnya, bahwasanya kita juga harus memilih tempat yang tepat. Jadi kalaupun misalnya sini kan ada banyak guru BK ya, ada kurang lebih 5 kalau sekarang kan. Nah, setiap guru itu memiliki kelas bimbingannya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada anak nih yang mau konseling ke BK, guru BK-nya Bapak misalnya, cuman dia belum percaya sama Bapak gitu, atau dia mungkin agak takut dengan Bapak, ragu dengan Bapak, bisa kok cerita sama guru BK yang lain, misalnya sesama cewek, itu nggak apa-apa. Jadi jangan ragu untuk bercerita ke guru kita. Kalau misalnya dia takut atau ragu, bisa dimantapin lagi dengan memilih orang yang tepat, seperti itu. Jadi nggak harus ke satu guru gitu ya Pak? Betul. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan kata hati kita, yang mana kita percaya, silakan bercerita ke guru BK yang tepat, seperti itu. Terus sekarang tuh media sosial kan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari nih. Betul. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi remaja di era digital saat ini? Oke, jadi emang kalau era digital itu pun memang sulit dihindari ya. Iya. Sekarang Bapak perhatikan, bahkan anak-anak di bawah remaja ya, di bawah umur, SMA, SMP ke bawah itu bahkan setiap siswanya punya handphone masing-masing, punya gadget masing-masing, yang dimana setiap hari pasti digunakan untuk explore, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa permasalahan yang memang perlu kita hindari, ya, terutama untuk anak-anak siswa-siswi satu musi Banyuasin, ya. Kalau untuk permasalahannya, yang pertama itu ada yang namanya pubbing. Jadi pubbing itu orang yang terlalu bergantung sama gadgetnya. Jadi entah di rumah, entah di sekolah, jadi dia nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Jadi tiap kali kemana dia bawa gadget.
Terus setiap kali ada waktu luang dia langsung pegang gadget, kemudian lagi makan, lagi cerita sama orang lain, bahkan lagi dinasehatin sama orang tua sendiri kadang masih pegang gadget, sehingga ini yang menyebabkan timbulnya pubbing dan dampaknya ini berbahaya. Karena kalau yang namanya pubbing ini dia terlalu bergantung sama gadgetnya, sehingga kalau tanpa gadget dia merasa dirinya tidak bisa apa-apa, kemampuannya tadi atau rasa percaya dirinya berkurang. Jadi seperti itu ya. Jadi karena dia ada gadget dia merasa powerful, ketika lepas dari gadgetnya dia merasa lemah, nggak bisa apa-apa. Sedangkan setiap siswa atau individu itu memiliki potensinya masing-masing. Nah di situ. Nah kalau misalnya kita terlalu terikat dengan gadget, terlalu bergantung dengan gadget, maka kita sulit untuk mengetahui apa sih potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi pubbing itu perlu kita hindari karena dampaknya bisa berpengaruh pada kepercayaan diri. Ada loh orang yang terlalu bergantung dengan gadgetnya, dia berkomunikasi hanya melalui sosial media ya, baik Instagram, Facebook ataupun WhatsApp. Nah, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, baik itu teman sebaya ataupun yang lebih dewasa dari dia merasa kesulitan untuk berkomunikasi. Begitu. Nah, dan dampak lebih buruknya itu dapat mengaruhi kepercayaan dirinya dalam berpublic speaking. Nah, sehingga hal ini menjadi pembatas yang sangat kuat untuk siswa-siswi itu dapat berkembang. Nah, sehingga satu cara yang lebih tepat untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara membatasi waktu gadgetnya. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa diselesaikan, boleh pakai gadget. Kemudian kita kembangkan lagi dengan pikiran kita sendiri. Seperti itu. Jangan apa-apa bergantung sama AI ya. Iya, Jadi kalau bisa kita kembangkan isi pikiran kita sendiri. Bukan berarti tidak boleh menggunakan gadget ya. Tapi kita manfaatkan gadget untuk membantu diri kita berkembang. Jangan sampai kita terhalang untuk berkembang gara-gara gadget ya, seperti itu. Jadi gadget itu sangat berbahaya banget gitu ya Pak. Sebenarnya Kalau terlalu ketergantungan gitu. Betul. Jadi gadget itu ibarat pisau bermata dua. Jadi kalau kita bisa menggunakannya dengan tepat, itu bisa menjadi membawakan hal positif bagi kita. Tapi kalau kita salah dalam menggunakannya, itu kita dapat menimbulkan mudarat dengan gadget tersebut. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan gadgetnya masing-masing. Itu yang pertama ya. Kemudian permasalahan kedua dalam gadget itu adanya berita yang hoax. Betul. Jadi dengan adanya gadget, semakin canggih era digital, semakin mudah juga orang-orang untuk membuat berita-berita palsu. Zaman bapak dulu itu banyak yang namanya berita hoax, yang dimana berita itu ditulis sesuai dengan karangan orang yang membuat berita, headline-nya dibuat sedemikian rupa menarik konflik ya, dengan gambar yang juga menarik perhatian banyak orang thumbnailnya. Jadi dengan adanya berita hoax menyebar dengan pesat, sehingga dapat menimbulkan bentrok ataupun kesalahpahaman untuk pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang dituju. Jadi untuk permasalahannya tadi paling untuk lebih berhati-hati dalam memilih berita. Kemudian apalagi sekarang itu di era AI ya. Sekarang kalau dulu cuman berita aja yang bisa diketik, sekarang bahkan foto bahkan video bisa diketik seolah-olah kita yang ngomong ya kan. Nah itu di situ yang lebih bahaya lagi. Nah untuk kita semua, terutama untuk tim TSD Mansatu Muba, untuk lebih berhati-hati dalam informasinya ya. Biasakan untuk saring sebelum sharing. Seperti itu. Terus nih Pak, isu perundungan atau bullying juga masih sering terjadi. Kalau ada siswa yang menjadi korban atau bahkan menyaksikan sendiri itu, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Oke, baik. Ini menarik ya, kalau masalah bullying ini memang sulit untuk dihindari ya. Untuk setiap jenjang itu pasti ada yang namanya bullying. Bahkan lepas dari SMA pun masih terjadi atau terdapat yang namanya pembulian. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya pembulian itu juga tidak hanya secara fisik atau verbal ya. Sekarang bully juga bisa berdampak atau menjalar melalui cyber atau gadget tadi ya, bisa membuli melalui media sosial. Itu lebih parah lagi. Justru yang sulit dihilangi jejaknya itu melalui cyber tadi atau media sosial. Jadi apabila yang kita melihat orang lain dibully, itu sadar bahwa teman kita dibully atau korbannya sendiri yang merasa tidak tahan dengan aksi bully tersebut, ada satu cara yang paling aman
yang paling efektif untuk bisa mengatasi hal tersebut menurut Bapak pribadi ya, itu dengan cara melapor. Jadi memang kalau yang namanya bully itu kita kadang suka geram sendiri ya, pengen gerak sendiri ya, kadang sontak responnya refleks ya, pengen ngebela sendiri ya kan. Tapi itu kalau bisa dihindari. Ada pihak-pihak tertentu yang dapat mengatasi hal tersebut. Jadi memang ada beberapa permasalahan Queen itu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi alangkah baiknya apabila kita merasa dibully atau melihat orang lain dibully, baik secara verbal, fisik ataupun media sosial tadi, segera lapor ke guru atau orang dewasa terdekat yang dapat membantu menghentikan bully tersebut. Jadi mari kita sama-sama berantas pembulian langsung ke akarnya, ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Pak ya, si yang merasa terbuli atau yang melihat pembulian itu tuh sudah melapor, tapi yang pembuli ini tuh dia tuh masih mau ngebully gitu loh, nggak mau berhenti gitu loh Pak. Oke. Dari laporan itu pasti akan ada tindak lanjutnya. Jadi entah kita lakukan konseling masing-masing untuk pihak pembuli maupun yang korban dibully tadi, maka kita akan cari jalan keluarnya bersama, sehingga kalau bisa semuanya bisa menjadi teman, ya kan? Jangan sampai ada yang korban, ada yang pelaku. Yang namanya teman sebaya itu harus jadi teman sahabat karib, karena kalau misalnya kita bisa mencari teman yang bagus, cara berteman kita baik, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Balik lagi ke pernyataan sebelumnya, bahwasanya memang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam mencari teman. Nah, barangkali yang membuli tadi merasa ini cara dia untuk mencari teman, padahal di mata orang lain itu pembulian atau tidak baik, sehingga nanti kita bisa konseling lagi, kita diskusikan lagi kira-kira apa penyebab dari aksi pembulian tersebut. Terkadang memang ada beberapa orang yang membuli karena ingin mengajak berteman, ya. Jadi memang kita selesaikan bersama, kita cari langsung ke akarnya kira-kira permasalahan tersebut apa, sehingga pembulian bisa kita betul sekali. Terus nih Pak, selain guru BK, siapa aja yang punya peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan kenyamanan siswa di sekolah? Baik, di sekolah ya? Ya. Baik. Berdasarkan cerita kita sebelumnya, sering Bapak mention, mungkin Queen juga sudah sadar bahwasannya untuk lingkungan sekolah ini setiap guru memiliki perannya masing-masing untuk menjadi orang tua bagi setiap siswa-siswi yang ada di sekolah, ya. Jadi bukan hanya terbatas pada guru BK saja, ya. Ada guru lain yang dirasa memang akrab atau dekat dengan guru tersebut, walaupun bukan guru BK, bisa menjadi solusi untuk tempat bercerita atau mengadu, ya. Terlebih lagi kalau misalnya nggak bisa ke guru BK, kan masih ada wali kelas. Iya. Ya, wali kelas itu ibarat orang tua kita langsung di kelas. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang bertanggung jawab, balik lagi ke wali kelas. Jadi tidak harus ke guru BK ya. Iya. Kalau misalnya dirasa ada guru lain yang bisa diajak bercerita, yang nyaman, menjadi tempat yang nyaman untuk sharing, silakan, tidak apa-apa. Jadi tidak harus terhenti di guru BK saja, seperti itu. Jadi intinya tuh guru-guru di sekolah itu kayak orang tua kedua setelah orang tua Iya, kita. betul sekali. Yang namanya rumah sekolah pasti ada anak dan orang tua. Yang dimana di sini orang tuanya itu seluruh guru, ya, tidak hanya wali kelas. Jadi setiap guru yang ada di sekolah, walaupun tidak mengajar kita sekalipun, itu tetap menjadi orang tua kita. Seperti itu. Terus menurut Pak Rifki, seperti apa lingkungan madrasah yang benar-benar ramah anak? Oke. Untuk lingkungan yang ramah anak ya, madrasah ya. Ya. Jadi untuk lingkungan yang benar-benar ramah anak itu adalah madrasah yang benar mengayomi dan menjunjung tinggi hak-hak anaknya. Jadi setiap siswa-siswi memiliki kebebasan untuk memilih, kemudian memiliki kebebasan untuk bereksplorasi, ya kan? Nah, jadi di situ memang benar-benar ramah untuk anak-anak. Kalau untuk pemilihan organisasi sama ekstrakurikuler, itu dipaksa nggak? Enggak. Bebas milih kan? Iya. Nah, berarti itu sudah menjadi tempat yang ramah untuk anak-anak. Seperti itu. Oh. Terus terakhir nih Pak, apa pesan Pak Rifki untuk seluruh peserta didik MAN 1 Musi Banyasin di Hari Anak Nasional ini? Oke, untuk pesan ya. Nah. Untuk pesan Bapak,
terutama untuk seluruh siswa-siswi Mansatu Musi Banyuasin untuk selalu senantiasa menjunjung tinggi akhlakul karimah. Karena dengan akhlak yang baik, insya Allah akan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi dan kita bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, menurut Bapak, apa pesan dan harapan Bapak untuk anak-anak di Indonesia, terutama untuk siswa-siswi Mansatu Musi Banyuasin, agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, percaya diri, dan berprestasi? Baik, pesan Bapak dan harapan kedepannya untuk seluruh anak di Indonesia, terutama untuk siswa-siswi kita di Mansatu Musi Banyuasin, itu adalah selalu junjung tinggi akhlakul karimah yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, maka akan insya Allah membentuk pribadi kita yang jauh lebih baik lagi, dan sehingga dapat membuat kita menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Dah. Oke.